warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu khairu nabiyyin arsalahu Allahu lil 'alamin rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhiran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah Gandaria City yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban salat zuhur berjamaah. Dan alhamdulillah juga insyaallah kita akan mengkaji beberapa ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih berbicara tentang al-Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini sering kita dengungkan, sering dibawakan oleh para alim ulama di mimbar-mimbar. Akan tetapi apabila kalimat ini tidak benar-benar dirasakan oleh al-alamin, maka orang-orang akan mengatakan bahwasanya umat Islam itu bohong, hanya slogan saja yang diucapkan. Inilah terkadang yang merusak dan menjelekkan Islam sendiri adalah dari umat Islam, dari perilaku dan sikap orang-orang yang mengaku muslim akan tetapi keimanannya hanya diucapkan di dalam lidah, tidak dipraktekkan di dalam amaliyah sehari-hari. Padahal Rasulullah SAW adalah diutus sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekali kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmatnya Rasulullah SAW ya. Pada saat ini akan kita jelaskan bagaimana rahmatnya Rasulullah SAW kepada musuh-musuhnya. Jadi pada beberapa minggu yang lalu telah kita terangkan bagaimana rahmatnya Rasulullah SAW terhadap umatnya kaum muslimin. Pada kali ini bagaimana kita melihat dan ingin membicarakan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai kepada musuh-musuhnya. Hal ini diceritakan di samping mungkin dalam hadis-hadis Nabi nanti kita akan bacakan, tapi ini diceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Beberapa ayat Al-Quran yang merupakan ayat Al-Quran adalah merupakan kalamullah dan beritanya, kalimatnya, ayat-ayatnya mutlak benar. Kalimatnya, ayat-ayatnya terpelihara
daripada tangan-tangan kotor manusia untuk merubah, menambahkan atau menguranginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satunya dalam surah Al-Imran ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahzunka alladziina yusari'una fil kufr innahum la yadurrullaha syai'an." Janganlah membuat kamu sedih Muhammad orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kekufuran mereka. Innahum la yadurrullaha syai'a, sungguhnya mereka sama sekali tidak akan memberikan kemadaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat ini jelas ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi yang pada saat itu Nabi SAW begitu sedih melihat orang-orang yang kafir dan mengingkarinya. Begitu sedih Rasulullah SAW melihat orang-orang yang tidak mau menerima dakwahnya, jadi orang-orang kafir bahkan musuhnya. Jadi Rasulullah SAW dimusuhi, ditentang. Rasulullah SAW merasa sedih, merasa kasihan. Kenapa mereka tidak mau mengikutinya? Sebab Rasulullah tahu akibatnya kalau sampai mati mereka tidak mengikuti Rasulullah, tempat mereka adalah final jannah. Oleh karena itu Rasulullah sangat bersedih. Ini dalam ayat ini diceritakan, wala yahzunka alladzi, janganlah membuat engkau sedih ya Muhammad. Di ayat yang lain sama, Al-Maidah 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladzina yusari'una fil kufr. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasulullah SAW, janganlah membuat engkau sedih orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kekafiran. Ayatnya mirip saling, ayat Quran ini saling menafsirkan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Atau di dalam surah Yasin yang biasa kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Janganlah membuat engkau sedih hai Muhammad perkataan-perkataan mereka, caci maki mereka. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, sungguhnya kami mengetahui apa yang mereka nampakkan dan apa yang mereka sembunyikan. Jadi Allah melarang Rasulullah SAW merasa sedih terhadap perlakuan mereka, caci maki mereka ya. Nabi SAW dikatakan gila, bisa dikatakan penyair, dikatakan orang yang kurang akal, berkali-kali lontaran cacian makian dilontarkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dihadapi oleh Rasulullah SAW dengan kesabaran. Bahkan Rasulullah SAW karena rasa kasih sayangnya, rasa rahmatnya, Rasulullah merasa bersedih atas perlakuan mereka tersebut. Bukan bersedih merasa oh dirinya disakiti, tidak, tapi merasa sedih karena kenapa mereka berada di dalam kekafiran dan ingkar kepada beliau. Fala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a, dalam surah Yunus juga. Janganlah membuat engkau sedih perkataan-perkataan mereka, caci maki mereka. Innal izzata lillahi jami'a, sungguhnya kemuliaan hanya bagi Allah semuanya. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kasih sayang Rasulullah SAW. Bahkan di dalam surah An-Nahl sampai Allah katakan, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ
hadithi asafa. Barangkali saja kamu ingin mencelakakan diri kamu. Saking ngenesnya Rasulullah SAW terhadap mereka yang tidak mau beriman, ya, karena hatinya penuh dengan kegelisahan karena kasih sayang Rasulullah SAW. Inilah beberapa ayat-ayat Quran dan ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kamu bersifat lemah lembut kepada mereka. Jadi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa dilakukan dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu kasar dan keras hati, lan faddu min hawlik, pasti mereka akan kabur dari sekeliling kamu. Artinya dakwah Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu dakwahnya dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang, mengajak orang ala basirah, ya, dengan penuh pengertian, digugah hati nurani manusia, digugah akal sehat manusia dengan membawakan argumen dan dalil-dalil kebenaran Al-Quran Karim. Bagaimana sikap Rasulullah SAW tatkala terjadi perang Uhud, tatkala meninggal daripada sahabat-sahabat Nabi sebanyak 70 orang, bahkan di antara mereka ada paman beliau yang terbunuh, paman yang begitu gigih membela dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Bukan saja dibunuh, sampai bahkan dibelek perutnya, dikeluarkan hatinya, diambil isi perutnya. Ini semuanya perbuatan yang sangat kejam. Sampai di abad modern sekarang ini pun, di dalam peperangan, ya, dilarang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Ini dilakukan terhadap paman Nabi yang bernama Hamzah ibn Abdul Muttalib. Pada saat itu pun Rasulullah SAW terluka, giginya rontok, pelipisnya berdarah-darah. Apa yang dia katakan tatkala sahabat-sahabatnya meminta, kutuk saja mereka ya Rasulullah, il'anhum ya Rasulullah, kutuk mereka ya Rasulullah. Rasulullah SAW katakan, inni lam ub'ats la'anan wala syattama, aku diutus bukan sebagai pelaknat atau pencaci, inna bu'itsu rahmatan lil alamin, sesungguhnya aku diutus adalah sebagai rahmat bagi semua. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Bahkan didoakan oleh Rasulullah SAW, didoakan oleh Nabi SAW tatkala mereka melakukan hal yang begitu menyakitkan Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin orang mengatakan, itu dilakukan pada saat Nabi lagi lemah. Biasanya kan kalau orang memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, kalau dia memaafkan karena dia nggak bisa balas, misalnya dia dalam keadaan lemah, posisi lemah, ada orang yang berkuasa kepadanya, bertindak zalim kepadanya, udahlah saya maafin aja dia, saya maafkan kesalahannya. Hal ini ya kita katakan, tentu saja dia mau maafkan karena dia dalam keadaan lemah.
Dia mau balas pun dia kagak bisa. Tapi hal ini sampai pada saat Rasulullah SAW merebut kota Mekah, membawa 100.000 pasukan mengepung kota Mekah. Pada saat itu para pemimpin Quraisy yang waktu itu mereka gigih memerangi Rasul sampai saat Futuh Mekah itu, saat Mekah direbut, mereka belum beriman kepada Nabi. Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah tidak dengan menyombongkan diri, masuk dengan merendahkan diri, membungkuk di atas untanya. Sahabat-sahabat yang mengetahui benar bagaimana bengisnya mereka itu, musuh-musuh Allah ini, para kufar Quraisy pada zaman mereka masih lemah, bagaimana orang-orang kaum mukminin disiksa, diintimidasi, bahkan mereka diusir dari tanah air mereka sendiri. Tatkala Rasulullah SAW sudah sampai di kota Mekah, merebut kota Mekah, mereka meneriakkan kalimat-kalimat yang membuat ciut kufar Quraisy pada waktu itu. Mereka mengatakan al-yaum yaumul malhamah. Hari ini adalah hari pembalasan. Hari ini adalah hari pembantaian sahabat-sahabat Nabi. Ya, yang mereka tahu, mereka benar-benar mengalami bagaimana bengisnya dan dahsyatnya permusuhan dari kufar Quraisy pada waktu itu. Tapi Rasulullah SAW kemudian memerintahkan mereka supaya diam, ya, jangan ucapkan kalimat-kalimat tersebut. Bahkan Rasulullah mengatakan al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini adalah hari kehormatan, hari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-yaum tuksal Ka'bah. Hari inilah Ka'bah akan diberikan kisah dan kain penutup. Terus kemudian Nabi katakan man dakhala baitahu fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya dia aman. Wa man dakhala al-masjida fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke masjid maka dia aman. Bahkan diangkat musuh bebuyutannya itu Abu Sufyan yang sejak awal memusuhi Rasul dan memimpin perang menghadapi Rasul. Dia adalah ibarat kalau sekarang pangapnya, ya, pimpinan pasukan dari kufar Quraisy. Rasulullah katakan juga, ya, untuk membesarkan hatinya karena dia seorang pemimpin, Rasulullah katakan wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia pun aman. Ini Rasulullah SAW yang begitu bijaksana dan mengetahui bagaimana kedudukan seorang yang mempunyai kedudukan dihormati oleh Rasul. Padahal ini orang, bagaimana Abu Sufyan dahulunya memerangi Rasulullah SAW. Dan ini pula yang membuat Abu Sufyan akhirnya memeluk Islam. Dia mengetahui bagaimana perlakuan Nabi SAW yang begitu baiknya. Padahal semua orang tahu bagaimana permusuhan dia terhadap Rasulullah SAW. Padahal sebenarnya kalaupun Rasulullah SAW ingin membalas dendam terhadap mereka yang memusuhi Nabi, Allah Subhanahu wa taala sudah izinkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah izinkan kepada Nabi untuk membalas dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa in 'aqabtum fa'aqibu 'alaihim bimithli ma 'uqibtum 'alaihi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Allah berfirman wa in 'aqabtum, jika kalian ingin membalas perlakuan mereka, fa'aqibu 'alaihi bimithli ma 'aqibtum 'alaihi, maka balaslah sesuai dengan perbuatan mereka. Tapi wala in sabartum,
Akan tetapi jika kalian sabar, tidak melakukan hal tersebut, maka itu adalah lebih baik. Bal nasbir, kata Nabi, bal nasbir ya Allah. Bahkan saya akan sabar, saya akan berlaku sabar. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sifatnya yang begitu rahmat. Bahkan rahmatnya Rasulullah SAW bukan saja terhadap orang-orang yang memusuhinya pada saat dia lemah, mungkin dia sayang, akan tetapi maafnya Rasulullah, rahmatnya Rasulullah pada saat Rasulullah SAW pun dalam keadaan kuat. Ini yang disebut al-afu indal maqdirah, memaafkan orang pada saat kita mampu untuk membalasnya. Ini nilainya jauh lebih besar pahalanya daripada kalau orang memaafkan pada saat memang dia nggak bisa balas. Akan tetapi pada saat dia mampu membalas, dia memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Ini pahalanya jauh lebih besar. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang Allah Subhanahu wa taala, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Sayyidatina Aisyah, kita ketahui beliau adalah salah satu istri Rasulullah SAW yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, ya, masih dalam keadaan gadis dan nikahnya sudah di Madinah. Jadinya peristiwa apa yang dialami oleh Rasul sebelumnya yang dirasakan oleh Rasul, dia tidak bisa bandingkan karena pada zaman sebelumnya dia masih kecil. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, hal marra bika yaumun asyadda min yaumi Uhud?" Ya Rasulullah, apakah pernah kamu alami suatu peristiwa yang lebih dahsyat dari peristiwa Uhud? Ya, di mana pada saat itu diketahui banyak kaum muslimin yang terbunuh dan juga Rasulullah SAW sendiri luka-luka pada waktu itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Marra bi ma huwa asyad min yaumi Uhud," yaitu hina uridat ala nafsi ala ibn Abi Jalil ibn Kilal ibn fi Taif. Ya, itu pernah lebih dahsyat dari yaum Uhud, yaitu ketika saya berdakwah kepada bangsa Taif, ke kabilah Ibn Abdi Yalil namanya, Ibn Kilal, suatu kabilah yang sangat jelek penerimaannya terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Pada saat itu, tatkala ini peristiwa ketika Rasulullah SAW sudah kehilangan dua pilar utamanya, yaitu pamannya Abu Thalib dengan istri beliau yang selalu mendukung beliau, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah SAW kemudian mencoba barangkali di luar kota Mekah ini ada orang yang mau menerima dakwahnya. Maka Rasulullah SAW berhijrah ke Taif bersama Zaid bin Harithah. Hijrah Rasulullah SAW ke Taif, berdakwah. Baru sampai di daerah Taif, mereka bukan disambut oleh bangsa Taif, kabilah Taif, bahkan mereka disambitin. Rasulullah SAW dengan beberapa sahabatnya ditimpukin sampai Rasulullah SAW berdarah-darah, diperolok-olok, dikata-katain oleh orang-orang Taif dan juga anak-anak kecilnya, diperolok-olok seperti Rasulullah SAW bagaikan orang gila yang dipermainkan oleh anak-anak kecil sampai berdarah-darah. Kemudian Rasulullah menyingkir di sebuah kebun korma.
pada saat itulah malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepadaku ya, untuk menghadap kamu, untuk menerima berita apa saja dari kamu dalam menghadapi kaummu ini, bangsa Taif. Dan penduduk malaikat penjaga gunung di Taif sudah siap untuk meluluh lantakan mereka, menimpakan gunung kepada mereka. Ya, asal kamu mau memerintahkan kepada malaikat tersebut. Pada zaman dahulu banyak umat-umat yang karena membangkang kepada nabi mereka dibalikkan tanah, bumi, maupun dihujani mereka dengan hujan batu dan azab-azab yang lain. Tapi Rasulullah SAW yang penuh rahmat ini, Nabi kita yang diutus dengan rahmatan lil alamin ini, mengatakan, la bal arju ay yakhruja min aslabihim may ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Tidak akan aku lakukan itu. Sebab kata aku berdoa meminta kepada Allah untuk membinasakan mereka. Kalau mereka binasa, udah selesai, putus. Andai kata seandainya mereka kalau masih hidup, mereka masih bisa punya anak. Dan Rasulullah SAW masih mengharapkan, ya, bal inni arju ay yakhruja min aslabihim may ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Aku masih mengharapkan, ya, agar supaya dari tulang-tulang sulbi mereka, artinya dari mereka akan menurunkan keturunan-keturunan nanti yang akan menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Artinya walaupun Rasulullah SAW, ya, terhadap mereka tidak mengharapkan lagi, artinya wah mereka sudah begitu membangkangnya, tapi harapan Rasulullah masih panjang. Jadi sampai anak cucunya pun masih Rasulullah harapkan supaya mereka itu mau mengikuti Rasulullah SAW, mau menjadi pengikut-pengikut Rasulullah, mau menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Ini rahmatnya Rasulullah SAW. Kita bandingkan dengan perlakuan orang yang kalau melihat orang yang mungkar lalu kemudian dia dibunuh, dibom, dimusnahkan. Tentu orang yang sudah mati, kalau dia berada dalam kemaksiatan, tidak ada harapan, dia akan di neraka. Tapi kalau orang masih hidup, didakwahi, diberikan nasihat, diberikan gambaran tentang Islam yang sebenarnya, tentu ada harapan dia akan bertobat karena dia masih hidup. Akan tetapi kalau orang sudah mati, berarti tidak ada harapan lagi dia akan mendapatkan keselamatan. Ini berbedanya orang, ya, kalau yang mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW, dia mengharapkan, pemikirannya jangka panjang, upayanya yang dia lakukan untuk mengajak orang, ya, dia lakukan dengan sepenuhnya, dengan sekuat tenaganya. Akan tetapi hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah yang merubah hati seseorang itu tiada lain, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia hanya bertugas sebagai mubaligh yang menyampaikan apa-apa yang dipesankan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun hasilnya diserahkan kepada Allah. Ini adalah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan firman Allah, innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ya, sungguhnya engkau ya Muhammad hanya sebagai pemberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukan seorang yang mengeksekusi mereka, sebagai seorang eksekutor ataupun seorang yang penindas kepada mereka. Rasulullah SAW dakwahnya
adalah mengajak mereka dengan penuh kelembatan, dengan penuh kasih sayang, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita bahas lagi bagaimana ya, besok kita lanjutkan rahmatnya Rasulullah SAW di dalam peperangan dan terhadap musuh-musuhnya. Ya, sampai di dalam peperangan pun kita akan melihat bagaimana rahmatnya Rasulullah SAW. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi